Ya, saudara, senang kita sudah dengar firman Tuhan yang saya percaya luar biasa sekali. Ya, kita sungguh-sungguh akhir zaman ini banyak sekali. Kalau saudara lihat di media, saudara nggak hati-hati bisa ikut bingung, ikut takut, ikut gelisah. Dan akhirnya malah nggak bisa ya melangkah yang benar, langkahnya keliru, perkataannya keliru, bisa merusak setiap kita. Saya rasa tadi pesan yang sangat penting sekali karena ini zamannya bumi diguncangkan, seluruh dunia diguncangkan. Indonesia kalau saudara perhatikan sudah banyak sekali saudara ya berbagai macam krisis ya, bukan lebih baik tapi tetap makin besar, makin ya berat, masih berat. Kalau kita ya enggak sungguh-sungguh jaga telinga kita bisa gelisah, kita bisa takut. Tambah lagi pengajaran-pengajaran yang terus mengacaukan. Ya ada orang sengaja ya untuk cari apa yang bisa viral. Sekalipun itu mengadu gembala, mengadu domba, macam-macam saudara. Demi dia bisa viral, nanti bisa dapat uang dari YouTube dan TikTok dan lain-lain saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh ada saringan. Kita harus blok semua yang bisa ya merusak, semua yang bisa mengacaukan setiap kita. Saudara, saya rasa itu pesan penting. Saya ingat satu saja, bantu tadi dukung Pak Jo yang itu tentang ya memblokir suara-suara yang tidak baik. Satu kali ada rombongan katak gitu saudara. Ya di katak itu ya saudara ada perlombaan manjat tempat yang ya cukup tinggi saudara. Ya lalu dimasukkanlah kata-kata Buddha. Nah lalu mulai diadakan lomba siapa yang bisa lebih dulu ya dia manjat pokok naik dari lubang yang dalam itu saudara. Nah sudah dimulai saudara. Tapi orang-orang sekelilingnya yang lihat itu tertawa, apa bisa kata-kata Buddha ini tinggi sekali ya. Menurut ilmu perhitungan loncatan kata itu nggak mungkin bisa melampaui ukuran yang seharusnya. Jadi banyak orang di sana pesimis yang ngomongnya nggak enak. Sehingga banyak kata-kata Buddha yang ikut berlomba itu juga ikut pesimis. Karena tadi tidak menyaring apa yang didengarkan saudara, sehingga sudah ada yang belum mencoba saja sudah putus asa. Memang nggak mungkin, menurut perhitungan pakar pun nggak mungkin. Ya sudah nggak bisa. Ini krisis kok, yang nggak mungkin bisa mengalami terobosan. Semua aja sulit kok, maju gimana bisa bertahan aja. Wah itu sudah mukjizat lah. Banyak saudara, ada yang belum berjuang saja sudah putus asa. Ada juga yang berjuang. Saudara, berusaha meloncat, berusaha memanjat saudara. Tapi terus orang tertawa, kamu nyoba pun ya percuma. Kamu mau berulang-ulang ya percuma. Sudah sampai setengah ya percuma. Enggak akan bisa, enggak mungkin bisa. Dan akhirnya juga semangatnya down, jatuh lagi saudara. Lah semuanya seperti itu saudara. Ya akhirnya pada nggak bisa. Tapi hebatnya ada satu kata. Ya dia tetap naik. Ya memanjat macam-macam saudara. Orang lain di atas ini ngomong nggak mungkin saudara. Dia itu tetap saja memanjat saudara. Nggak mungkin saudara. Sementara laki-laki jatuh. Sebelah kiri terbukti nggak bisa. Dia tetap manjat dan ternyata berhasil. Lalu orang kagum hebat ya. Ini tidak mungkin loh kata bisa. Wah ini tebing seperti itu kok bisa naik saudara. Ya dia mulai banyak orang tanya. Ditanyai orang dia jalan saja saudara. Ya orang-orang ya jalan saja. Lalu ya ada yang pegang ditanya. Kamu kok bisa tadi? Kok berani? Yang lain semua sudah tidak berani. Kamu kok berani? Kamu kok nekat naik terus? Ternyata saudara. Dia juga jawabnya tidak terarah. Ternyata kata yang sanggup itu malah kata tuli. Karena telinganya tuli. Orang yang ngomong nggak bisa. Dia tidak dengar saudara. Orang yang ngomong percuma nanti
sudah tengah ya jatuh lagi. Bagi dia hanya bisa melihat orang gini-gini, dipikir ngasih semangat, ayo maju, ayo maju. Yang lain nggak bisa, kamu bisa. Yang lain nggak bisa, kamu bisa, saudara. Karena dia telinganya nggak dengar, hanya lihat orang, wah gerak-gerak. Malah dia mikirnya beri support, beri semangat, bisa, bisa, bisa. Akhirnya kata itu bisa, saudara. Tapi itu gambaran tadi, saudara. Ya, dia untungnya memang tuli, saudara. Tapi kalau kita juga bisa blok sebuah perkataan yang buat kita gelisah, yang buat iman goncang, yang buat pelayanan semangatnya luntur. Blok, kalau enggak sama dengan mayoritas tadi enggak bisa. Saudara, tetap maju, tetap semangat, tetap berjuang. Akhirnya bisa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pak Agung bisa ya Pak? Si Bibi bisa ya? Apalagi Pak Harun. Ya Pak Tek, Bu Tek ya semuanya. Bu Esther apalagi juga ya untuk Kit. Lah saya akan melengkapi saudara. Kalau Pak Jo tadi tutup ya saring blok suara yang mengganggu, suara yang meresahkan, suara yang melemahkan iman. Sekarang saya rindu nyampaikan yang terbalik. Belajarlah peka mendengar suara Tuhan. Belajarlah peka, saudara, untuk dapat tuntunan Tuhan. Belajarlah peka terhadap hikmat Tuhan, hikmat ilahi. Belajarlah peka, saudara, untuk tangkap rema Tuhan. Rema Tuhan. Peka terhadap saudara tuntunan. Peka terhadap hikmat Tuhan. Peka terhadap rema daripada Tuhan. Peka saudara terhadap ya langkah-langkah tuntunan Tuhan yang nyata. Kalau kita tadi blok semua yang tidak baik. Lalu itu sudah bagus. Tapi ditambah lagi kita peka dengan suara Tuhan. Kita peka dengan rema yang daripada Tuhan, kita peka dengan tuntunan Tuhan, saudara. Kita peka dengan penyataan Tuhan. Kita bukan hanya tetap bertahan, kita membalik masalah jadi mahkota. Kita membalik krisis, justru membuat Kristus berkarya luar biasa sekali. Kita membalik ya masalah krisis yang besar jadi kesempatan besar untuk mengalami breakthrough. Untuk mengalami terobosan besar. Ya krisis justru menjadi kesempatan yang besar. Yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara. Ya saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara. Ya saya bacakan Kejadian 41 Kejadian 41 29 30 saudara. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan sehingga segala kelimpahan di negeri Mesir itu akan dilupakan orang karena kelaparan itu, sebab hebatnya kelaparan itu. Jadi kalau saudara bisa bayangkan saat itu ya Yusuf sedang mengalami zaman seperti saat ini krisis. Saudara, ada 7 tahun kelimpahan. Orang diberkati, pekerjaannya maju. Dalam segala usahanya maju. Tapi jangan lupa lalu mengalami 7 tahun kekeringan. 7 tahun ya kekurangan gitu saudara. Kekurangan akan mengalami seperti itu saudara. Sama saya kata dulu kita mengalami tahun-tahun baik. Usahanya banyak yang maju. Tapi ingat saat ini mengalami krisis. Di segala bidang. Sampai orang berkata sulit sekali. Sampai orang berkata PHK makin banyak. Sampai orang berkata bingung, takut. Danaku nanti gimana kalau terjadi ini dan itu gitu saudara. Nah itu juga sama.
pada zaman Yusuf saat itu sedang mengalami dari kelimpahan akan masuk ke kekurangan. Dari subur masuk ke kekeringan, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Kita harus ngerti dulu, saudara. Ya, Tuhan tahu masa depan dan memberi peringatan. Jadi Tuhan itu tahu, sudah kalau saat itu kepada rajanya, ayat di terjemahan Yusuf, ya tentang masa depan. Akan ada kelimpahan, tapi juga akan ada kekeringan. Saat ini juga sama, saudara. Dulu kelimpahan, sekarang menghadapi krisis kekeringan, saudara. Tuhan itu tahu masa depan yang akan terjadi apa dan bisa memberi petunjuk, bisa memberi peringatan. Hati-hati loh, ya kau pernah mengalami kelimpahan, sekarang akan mengalami krisis loh, saudara. Tuhan sudah tahu, Tuhan itu memberitahu anak-anaknya, Tuhan memberitahu umatnya, hamba-hambanya. Saat ini Tuhan memberitahu saudara dan saya, dunia sedang mengalami seperti itu. Dulu ada masa-masanya, ya semua maju, tapi juga ada masa-masanya dunia mengalami krisis. Indonesia juga, kalau saudara perhatikan terus lah, saudara saham-saham macam-macam lah saudara ya, korupsi, ya tentang pihak macam-macam. Saudara ingat dulu Tuhan tahu. Dan Tuhan itu memberitahu. Tuhan mau memimpin setiap kita, saudara. Ya, supaya kita aman. Bahkan mengubah, sekali lagi, krisis membuat Kristus berkarya luar biasa dalam kehidupan kita. Masalah-masalah diubah, malah jadi mahkota yang luar biasa. Nah, kuncinya ya mengandalkan Tuhan. Selalu saya berkata, memang ini Yesaya 60, dunia dalam gelap. Ya bangsa-bangsa kelam, tapi anak-anak Tuhan ya akan diterangi oleh Tuhan. Oh tidak ikut mengalami ya kegelapan, diterangi oleh Tuhan. Sampai sungguh-sungguh justru ini terang Tuhan datang. Sampai kemuliaan Tuhan itu terpancar. Sampai orang bisa melihat anak-anak Tuhan. Ya ada kemuliaan Tuhan, ada Tuhan yang nyata. Sehingga banyak orang berbondong-bondong cari Tuhan melalui anak-anak Tuhan. Oh banyak orang akan datang berbondong-bondong, tuayan raya datang untuk mencari Tuhan melalui ya gerejanya, melalui umatnya, saudara. Ya diaplikasikan kita, dunia orang banyak akan berbondong-bondong datang ke keluarga Allah. Ya melalui gereja, melalui hidup kita, saya dan saudara. Kenapa? Mengalami terang Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga yang gelap dunia datang karena butuh, saudara. Iya. Jadi kita harus mengandalkan dan berjalan, saudara, di dalam firman, ya perkataan Tuhan, petunjuk Tuhan, ya. Lalu kita harus ingat juga, ya masa kelimpahan bukan untuk dihamburkan, tapi disiapkan, ya. Yang masih kelimpahan tetap masih maju, saudara. Intinya pokok harus ada persiapan saat menghadapi krisis. Jadi kalau dibuat mudah saat ini Tuhan sedang ngomong dengan kita. Ya ada yang disisihkan. Ada yang dipersiapkan untuk menghadapi krisis. Jangan hanya sekedar ya itu saja dipakai ini itu habis, saudara, jangan. Ada yang disisihkan, dengar ya. Ya untuk menghadapi krisis. Saya ulangi sekali lagi. Ya pesan Tuhan seperti yang dilakukan Yusuf. Disiapkan. Ada yang disisihkan. Ada yang disisihkan. Ada yang disisihkan. Nanti jadi cadangan. Begitu ada krisis. Sudah ya ada sesuatu. Tidak membuat saat krisis. Lalu saudara jadi ya gagah karena kekurangan. Saya tambahkan saudara. Jadi ada yang disisihkan. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan itu selalu memberitahukan anak-anaknya. Lalu yang kedua, anak-anak kita semua jangan gentar, andalkan Tuhan. Memang dunia dalam gelap, bangsa kelam. Tapi Tuhan sudah berjanji, percaya dengan janji Tuhan, terang Tuhan. Ya kemuliaannya malah akan terpancar.
besar. Yang ketiga, sekali lagi, ada yang disisihkan. Saudara, ya, buat saat ada krisis, saudara, kita tetap punya ya cadangan karena sudah menyisihkan, mempersiapkan sesuatu. Bahkan kalau krisis, saudara punya cadangan, seringkali malah jadi kesempatan luar biasa. Pelipat gandaannya luar biasa sekali. Kalau orang dunia ya sering berkata saat ini pegang-pegang dana itu punya kesempatan yang luar biasa. Iya, lalu Yusuf hidupnya dia mau jadi berkat. Mau jadi berkat. Karena itu salah satu hukum alam yang diciptakan Tuhan. Taburlah maka engkau akan menuai. Dengan kita nabur kita akan menuai. Saudara, hidup yang mau jadi berkat. Kalau hidupnya untuk diri sendiri ya asal saja. Tapi kalau hidup kita mau jadi berkat, mau dipakai Tuhan, maka akan Tuhan support. Maka akan Tuhan terus pelihara. Maka ada ya berkat-berkat Tuhan karena memang kita mau salurkan, kita mau jadi berkat. Ya, kita diperintahkan Tuhan banyak, misalnya pusat kegerakan Roh Kudus itu tujuannya jadi berkat bagi banyak orang, saudara, yang ya membutuhkan Tuhan. Itu akan jadi tempat ya wisata jujukan, saudara, ya menjadi tempat ya untuk wisata rohani, saudara. Oh, kalau mereka datang bukan hanya wisatanya, nanti pasti di tempat itu ada hadirat Tuhan. Ya ada karya Tuhan. Banyak orang datang dijamah. Banyak orang datang ya ngalami breakthrough bersama Tuhan. Dan akhirnya ya terima Tuhan, diselamatkan. Yang anak-anak Tuhan dapat kekuatan. Ada bukit doanya. Ada hikmat firman Tuhan yang diajarkannya. Sehingga itu akan mensupport ya luar biasa. Lalu yang kelima, krisis tidak krisis tidak menghentikan rencana Tuhan. Jadi saudara yang sudah dapat terima, saudara pegang firman Tuhan, rencana Tuhan untuk anak-anaknya baik, krisis tidak bisa menghentikan. Krisis tidak bisa membatalkan rencana Tuhan terhadap kita. Rencana Tuhan dalam gereja Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Krisis tidak bisa menghentikan. Krisis tidak bisa membatalkan rencana Tuhan. Karena Tuhan itu pasti. Ya, dunia ada terang, ada gelap. Tapi rencana Tuhan tetap jalan. Dunia ada ya kemarau, ada hujan. Rencana Tuhan tetap jalan. Dunia ada 7 tahun ya kelimpahan. Tapi 7 tahun kelaparan. Rencana Tuhan tetap jalan. Ya, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, sejak saudara tangkap itu. Saya ulang sedikit supaya mudah dimengerti. Yang pertama, Tuhan tahu ya masa depan yang akan terjadi. Dan Tuhan selalu ya bicara mengingatkannya, saudara. Saat ini juga Tuhan sedang mengingatkan. 2, Yusuf harus mengandalkan Tuhan. Ya, hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Ya, dunia memang gelap, bangsa mengkelam, tapi kita tetap pegang Tuhan. Percaya terang Tuhan datang. Saudara, ya kemuliaan terpancar, itu penting. Supaya kita kalau punya iman, nah iman itu dasar. Kita mendapat sesuatu yang kita imani. Ya, kita akan berkata seperti yang Tuhan janjikan. Maka perkataan kita akan punya kuasa mengalir, saudara. Yang ketiga, masa kelimpahan ya tidak untuk dihamburkan tapi persiapan. Yang ada untuk persiapan, ada persiapan, saudara. Ya, ada yang disimpan gitu, saudara, untuk menghadapi krisis. Lalu 4, Yusuf menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mau jadi berkat, mau jadi berkat, dipercaya yang kecil sehingga diberi kepercayaan yang besar. Kalau baru diberkati sedikit, tidak bisa dipercaya sedikit kok. Besok kalau berkatnya banyak baru jadi berkat. Nggak pernah banyak. Dari kecil berani bisa dipercaya oleh Tuhan. Diberkati jadi berkat.
maka Tuhan percaya yang lebih besar. Ya, lalu yang kelima, krisis tidak bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam gereja kita. Tetap rencana Tuhan jadi. Tetap rencana Tuhan jadi. Tetap rencana Tuhan jadi. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Ya, lalu kita akan belajar sekarang yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa tadi mendapat kepekaan. Sehingga ya bisa tangkap, mendengar perkataan Tuhan. Saat krisis pun tetap bisa mendengar perkataan Tuhan. Kita bisa tangkap rema. Saat Tuhan memberi rema pribadi, kita bisa ngerti, kita bisa tangkap. Peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap rema Tuhan, lalu peka terhadap tuntunan Tuhan. Tuhan sudah berkata, ya janji, Tuhan sudah memberikan remanya, tapi Tuhan akan tuntun untuk mencapai itu, langkah-langkahnya akan dituntun oleh Tuhan. Setiap langkah demi langkah, langkah demi langkah, peka sudah terhadap tuntunan Tuhan. Nah, saudara, ya kalau saudara kita bisa peka, sekali lagi, sekalipun dunia gelap-gelap, kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita berjuang terus dalam penyertaan Tuhan. Pasti berhasil. Pasti juga malah merubah masalah menjadi mahkota yang besar. Ya, saya bacakan Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Kejadian 41 ayat 38 39. Berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya. Jadi Fir'aun berkata pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Apa kita bisa ya dapatkan orang seperti ini? Di mana-mana apakah kita bisa dapatkan orang seperti Yusuf ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Jadi dia tidak hidup sendiri. Dia hidup dengan roh Allah. Bahkan dikatakan penuh roh Allah. Karena Fir'aun lihat roh Allah berkarya dalam kehidupan Yusuf. Artinya kita hidup penuh dengan karya Roh Kudus. Yang nyata dalam kehidupan kita. Yang nyata dalam pelayanan kita. Apa kita bisa dapat orang seperti Yusuf? Fir'aun berkata seperti yang penuh dengan roh Allah. Penuh dengan karya Allah. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidak ada yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi Fir'aun itu bisa melihat, saudara, Tuhan itu bicara pada Yusuf. Saya ulangi ya. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu. Tuhan memberitahu. Yang tidak tahu diberitahu. Ini mimpinya apa? Tuhan beritahu. Ini solusinya apa? Tuhan memberitahu. Dia peka, bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, sehingga dia bisa mengerti. Dia bisa mengatakannya, saudara. Lalu tidak ada yang berakal budi. Ya, akal budi, kepandaian, itu hikmat ilahi. Saya tangkap, saudara. Tidak ada orang yang berakal budi, saudara, dan bijaksana seperti engkau. Jadi, ya sampai Fir'aun bisa lihat ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada ya pewahyuan Tuhan, pembukaan dari Tuhan yang dimiliki oleh Yusuf. Jadi dia sungguh-sungguh jadi jawaban ngalami luar biasa. Karena dia sudah ada roh Allah, hidup bersama roh Allah, berjalan bersama roh Allah atau Roh Kudus. Dia ya peka mendengarkan ya tuntunan Tuhan, peka mendengarkan perkataan Tuhan sehingga bisa mengerti semuanya. Mimpi, juru minum, juru roti, saudara, yang enggak ada tahu
tapi dia tahu. Dia selalu jawab, Tuhan yang memberikan. Waktu juru minum, juru roti berkata, wah luar biasa. Fir'aun berkata, engkau bisa mengerti. Selalu dia berkata, Tuhan yang memberi tahu. Nah itu luar biasa sekali saudara. Iya, sehingga akhirnya dia sungguh-sungguh justru jadi pelopor. Justru jadi jawaban. Akhir zaman seperti ini, Tuhan butuh orang-orang seperti Yusuf. Tuhan butuh anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan seperti Yusuf. Yang bisa dipakai Tuhan jadi terang. Yang bisa dipakai Tuhan jadi jawaban. Yang bisa dipakai Tuhan lakukan hal yang besar. Akhir zaman saat ini dibutuhkan orang seperti Yusuf. Yang sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan. Bersama Roh Allah. Ini seperti Paulus yang berkata, bukan aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup di dalamku. Roh Allah yang hidup di dalamku. Bukan aku sendiri. Aku sendiri gak mungkin bisa. Tapi ada Roh Allah yang hidup dalamku. Nah itu luar biasa sekali. Ya, bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan. Bagaimana saudara, kita bisa peka ya terhadap tuntunan. Bagaimana peka dengan hikmat yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Yang pertama, Yusuf menjaga hubungan intim dengan Tuhan di setiap musim, di setiap waktu, di setiap saat. Kalau saya buat mudah, Yusuf itu punya hubungan yang nyata, hubungan yang intim di setiap saat. Saudara, senantiasa, bukan kadang-kadang dekat dengan Tuhan, kadang-kadang jauh. Kalau sudah sibuk, sudah diberkati, usahanya maju, sibuk, jadi enggak dekat dengan Tuhan. Enggak. Dia seperti Daniel. Dia pegang kehidupan doanya. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Daniel juga mengalami seperti Yusuf. Hikmatnya, marifatnya, saudara. Tuntunan Tuhan luar biasa. Dia juga sama seperti Yusuf. Lebih daripada orang pandai di Mesir. Kalau dia lebih daripada orang cendekian, orang pandai saat zamannya Daniel. Kenapa? Bangun kehidupan intim yang nyata. Setiap saat, setiap musim. Apa artinya setiap musim? Waktu musim, semi, saatnya kerja, saatnya nabur, dia bersama-sama Roh Kudus. Saatnya musim dingin, saudara, dia tetap bersama Roh Kudus. Saat musim setelah semi, panas dulu mestinya panas. Saat musim panas pun, terik berat, tetap dia bersama Tuhan. Hubungannya tetap dekat. Saat musim dingin juga sama. Dia tetap hubungannya itu dekat dengan Tuhan. Di segala musim. Musim hujan, musim kemarau, musim yang sedang enak, enggak enak, musim baik, tidak baik, musim kelimpahan, musim krisis, tetap dia hidup punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat dia di rumah, dia itu dekat dengan Tuhan. Saat dia dijual jadi budak, sekalipun jadi budak, dia hidupnya tetap dekat sekali dengan Tuhan. Sehingga ada hikmat, sehingga ada tuntunan. Saat difitnah masuk penjara, dia tetap hidupnya dekat dengan Tuhan. Saat dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, hidupnya tetap dekat dengan Tuhan. Di setiap musim kehidupan. Setiap saudara, ini nomor satu. Kita nggak bisa menghadapi krisis besar tanpa Tuhan, nggak bisa. Dunia pakar pun nggak ada yang bisa. Hanya hikmat Allah yang bisa menyingkapkan. Saat itu Fir'aun, raja, kaisar, para penasihatnya, para orang berilmu di Mesir nggak ada yang bisa. Dengan kepandaian nggak bisa. Dengan kedudukan nggak bisa. Dengan kekayaan nggak bisa. Hanya dengan Tuhan. Saya ajak setiap saudara koreksi. Bagaimana kehidupan pribadimu dengan Tuhan.
apakah tetap dekat di setiap musim kehidupan? Saat diberkati, saat sedang menghadapi tantangan, saat biasa-biasa saja, tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yusuf memilih tetap kudus dan menolak dosa. Iblis kalau bisa menghalangi, ya supaya nggak bisa maju, Tapi kalau kita terus maju, iblis akan pakai cara lain, bukan dari depan ditentang, iblis akan dari belakang. Kita sedang maju, kita mau maju, mau jalan cepat, mau lari, malah didorong supaya jatuh. Nah, hati-hati untuk setiap kita, setiap saudara, saya yang sedang maju. Akan ada godaan-godaan. Jangan sampai saat kemajuannya justru tertelungkup karena dosa. Bahkan dosa kecil jangan diberi kesempatan. Banyak orang tersandung bukan hanya dosa besar, dosa kecil-kecil dulu. Aja kakinya tersandung jatuh. Sajak koreksi hati. Masih ada enggak dosa? Buang seperti khotbah kemarin. Kerikil yang menghancurkan. Kerikil yang merusak. Kerikil yang menghalangi. Seperti khotbah kemarin. Yusuf disertai Tuhan terus. Jadi orang kepercayaan Potifar. Istrinya dipakai iblis untuk menggoda. Alkitab berkata setiap hari digoda. Hebatnya Yusuf tolak godaan. Aku tidak boleh mengingkari Tuhan, firman Tuhan. Aku enggak mau melanggar firman Tuhan. Aku juga tidak mau mengkhianati Tuanku yang memberi kepercayaan padaku. Enggak mau digoda. Enggak mau jadi pengkhianat. Enggak mau melanggar firman. Sampai akhirnya saudara dipaksa masuk penjara pun dia tetap enggak mau simpen kecewa. Enggak mau saudara godaan-godaan enggak mau. Tetap kudus. Tetap jaga. Maka waktu di tempat penjara dia tetap jujur. Dia tetap bekerja dengan baik. Jadi kesukaan kepala penjara. Karena dia tetap jaga hati. Ketulusan. Kejujuran. Kekudusan. Allah melihat hati. Allah hanya bisa pakai orang yang mau dikuduskan. Karena dosa akan menghalangi. Dosa membuat karya Tuhan gak bisa diterima. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Tapi yang seringkali menghalangi karena dosa. Kudus. Saudara kalau kudus. Saudara murni. Saudara itu bersih hatimu. Bersih telingamu. Saudara mudah dengar. Bisikan Tuhan itu saudara benar dengar. Tapi kalau hatinya penuh kotor. Tuhan ngomong pun sulit. Gak bisa dengar. Orang peka. Kalau terus hidup dalam dosa. Bisa hilang kepekaannya. Jalan dalam dosa terus. Kudus. Lalu yang ketiga. Setia dalam tugas kecil. Bukan hanya besar. Kecil. Yusuf di Roma. Diberi tugas oleh ayahnya apapun kecil. Kerjakan sebaik mungkin. Bahkan sekalipun kakak-kakaknya yang curang gak suka dengan dia. Tapi dipercaya, dia bisa dipercaya. Dari hal yang kecil di Roma. Dia di rumah Potifar. Semua yang dipercaya dikerjakan dengan baik. Dia waktu masuk itu budak yang paling bawah. Pasti dipercayanya yang sangat kecil. Bukan kecil, sangat kecil. Tapi dia tetap bisa dipercaya. Setia dengan yang kecil. Dilipatkan, kerjakan sebaik mungkin. Makin besar. Tetap setia dengan tugasnya. Perjuangan sampai jadi wakilnya kepercayaan Potifar. Tetap saja setia. Maka waktu digoda untuk berbuat dosa.
dengan istri Potifar, dia tidak mau. Dia setia. Setia dengan Tuhan, setia dengan Potifar yang mempercayai dia. Nah itu luar biasa. Karena Alkitab berkata, hanya siapa yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia akan diberi kepercayaan yang besar. Jangan harap tugas yang besar. Tapi tugas yang kecil yang diserahkan saudara, biar itu hanya bagian kebersihan. Itu hanya terima tamu. Oh itu ujian kesetiaan saudara. Masih ingat Obed-Edom? Wah, waktu tabut Allah ditaruh di rumahnya, dia diurapi, dia diberkati, seluruh keluarga diberkati sampai Daud itu kaget sadar. Oh, tabut Allah tetap mendatangkan berkat luar biasa. Roba krisis menjadi anugerah luar biasa. Diambil saudara, dibawa kota Daud. Diambil, dia nggak mau simpen sakit hati. Ini hakku. Dulu waktu rusak, bahaya, taruh tempatku. Suruh ngurusi aku. Sekarang sudah maju, sudah enak, diambil alih. Jangan simpan kepahitan seperti itu saudara. Obed-Edom tetap ikut. Sampai di tempatnya Daud buat pondok Daud. Dia diberi tugas hanya jaga pintu loh saudara. Dia setia. Dia setia. Tuhan lihat kesetiaannya. Daud akhirnya lihat kesetiaannya. Maka baru dipercayai. Jadi nggak bisa memaksa kepercayaan Tuhan. Nggak bisa memaksa Tuhan harus percaya kita. Kita harus buktikan dari yang kecil. Nggak bisa memaksa atasan kita percaya pada kita. Orang tua kita percaya pada kita. Buktikan. Setia dari yang kecil. Tugas yang kecil. Berkat yang kecil. Nanti akan lebih besar. Akhirnya saudara akan dipakai hal yang sangat besar. Saat krisis kesempatan mengalami breakthrough yang sangat besar. Tapi dengan sekarang. Uang yang Tuhan percayakan. Talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Kerjakan sebaik mungkin. Saya percaya itu luar biasa. Yang keempat, Yusuf selalu belajar dan melatih kepekaan. Saya ulangi sekali lagi ya. Yusuf selalu belajar, mendengar, saudara, melatih kepekaan. Saya percaya tidak langsung saudara. Setiap orang itu kadang-kadang perlu dari hari ke hari makin kenal Tuhan. Gak bisa langsung kenal Tuhan. Terima Yesus, langsung kenal Tuhan gak bisa. Pengenalannya sedikit. Makin kenal, makin kenal, makin kenal. Harus belajar firman, belajar firman, belajar firman. Ya, untuk kita ada skema perjalanan rohani. Terus makin meningkat, ikuti. Ya, ibadah dengan setia, ikuti komsel dengan setia, ikuti. Ya, som dengan setia, saudara. Ikuti, saudara. Terus melayani dari kecil komsel dengan setia. Belajar peka, saudara. Tapi inti kepekaan juga seperti itu tadi saya katakan. Dari sedikit makin peka, makin peka, makin peka. Lah, yang sudah pasti bangun hubungan. Saudara kenal seseorang nggak langsung kenal dia dengan baik. Tapi kalau sudah hidup bersama sekian lama, apalagi hidupnya selaras, bukan breng terus. Kalau breng terus ya sulit bisa nangkap. Makin lama makin ngerti. Kesukaannya dia apa? Enggak sukanya apa? Sifatnya gimana? Makin lama ngerti. Samuel, sudah dengar ya? Akhirnya menjadi hakim nabi yang terbesar untuk bangsa Israel pada masa hidupnya. Tapi saudara lihat, bukan dia dilahirkan jadi peka seperti itu. Hebat seperti itu. Enggak. Waktu dia kecil, dia karena hasil dari bernasar ibunya, dia tinggal di bait Allah, dekat pada Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan bicara panggil Samuel.
Samuel. Dia nggak ngerti. Dia sangka Imam Eli yang manggil. Dia datangi Imam Eli. Imam Eli bilang, enggak, aku enggak panggil kamu. Tidur. Laki, saudara. Dengar laki. Samuel. Samuel. Dia pikir Imam Eli panggil laki. Tanya laki. Oh, enggak. Ya, sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli tahu. Ini Tuhan yang memanggil kamu. Imam Eli sudah lebih ngerti. Lebih peka. Nanti kalau dipanggil lagi. Langsung jawab. Ya Tuhan. Ini aku. Ya Tuhan. Ini hambamu. Ada apa? Nah. Saudara lihat. Peka itu tidak langsung bisa peka. Hikmatmu tajam. Itu enggak langsung tajam. Sedikit demi sedikit. Akal budimu. Kepandaianmu. Bijaksanamu. Itu terus saudara berkembang. Harus belajar. Harus berlatih. Caranya buka telinga tadi. Lalu kalau dapat dilakukan. Kalau saudara enggak buka telinga. Sibuk terus. Tuhan ngomong kamu enggak sempat karena enggak dengar enggak buka telinga. Saudara. Bahkan kadang-kadang kalau saudara sudah dapat ya. Saudara masih ragu-ragu. Ini Tuhan atau bukan? Ini Tuhan yang ngomong apa keinginanku? Ini Tuhan yang ngomong atau ya orang lain? Hamba Tuhan. Semuanya. Samuel itu belajar mendengar. Bahkan dia seringkali harus menafsirkan dulu. Ini Tuhan apa bukan? Seperti tadi Imam Eli. Tuhan atau bukan? Pertama disangka bukan. Tapi oh ini Tuhan. Paulus juga sama. Saudara. Waktu dia mau ke Asia Kecil. Ditolak Roh Kudus. Jangan. Saudara. Dia mau ke satu tempat lagi. Ditolak jangan. Saudara. Lalu malamnya. Dia dapat mimpi. Orang Makedonia melambaikan tangan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Paulus ke sini. Saudara baca di Alkitab ya. Setelah bangun. Paulus ngerti mimpi itu. Dia mengambil kesimpulan baca ayatnya. Jadi enggak langsung kesimpulan. Kalau Tuhan memberi mimpi ini. Berarti orang Makedonia butuh pelayananku. Orang Makedonia sedang berseru pada Tuhan. Berarti Tuhan perintahkan aku datang ke Makedonia untuk ya nolong mereka, untuk bangun iman mereka. Nah, itu bertahap. Kenal bertahap. Itu luar biasa. Orang baru kenal saya nggak mungkin ngerti pikiran saya, hati saya, semuanya. Tapi SGG yang terus dekat dengan saya sehati makin peka, makin peka. Ngerti yang saya maksudkan apa? Kalau sudah peka, ya sudah dengar, taati. Kalau terus latih, makin lama makin peka. Tuhan makin bicara untuk hal yang dalam. Ya sebelumnya, terimalah firman yang disampaikan di dalam gereja kita. Visi yang disampaikan, karena itu hasil pergumulan. Ya saya, Pak Jo, semuanya, saudara, untuk tangkap perkataan Tuhan yang disampaikan. Nah, belajar. Tangkap, ikuti. Saudara, yang terakhir saja, tidak memegahkan diri, tapi meninggikan Tuhan. Saudara baca, baik ya Yusuf, ya maupun Daniel, maupun Daud, selalu. Yusuf dulu ya, wah, oh kau bisa ngerti ini luar biasa macam-macam ya. Bisa ngartikan mimpi. Bisa artinya. Selalu Yusuf saya baca. Selalu dia ngomong. Bukan aku. Aku gak ngerti. Tuhan yang memberitahu aku. Selalu saudara baca. Daud juga seperti itu. Bukan aku. Bahkan keberhasilan bukan karena aku. Semua karena Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberikan petunjuk. Tuhan yang memberkati. Semua dari Tuhan. Semua tetap milik Tuhan. Semua bagi Tuhan. Daniel selalu juga gitu. Saudara tarik ya di Alkitab ya. Saat dipuji. Dia enggak ngomong. Wow ya memang kok. Enggak. Bukan aku. Ini Tuhan. Kalau Tuhan enggak beritahu. Aku juga enggak tahu. Nah. Saya rasa. Itu pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Tinggikan Tuhan.
Jangan kita meninggikan diri. Saudara, jaga hati. Tetap bersih. Tetap murni. Saudara, tetap melekat. Tetap rendah hati. Orang yang rendah hati diangkat oleh Tuhan. Dipakai. Orang yang meninggikan diri itu mencuri kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan, bukan kita. Itu berkat pertolongan Tuhan, bukan kemampuan kita. Nah, tidak akan dipakai Tuhan. Tapi kalau kita belajar seperti Yusuf, akan dipakai. Akhir zaman, saat ini Tuhan butuh anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Bisa seperti Yusuf. Kalau Tuhan temukan gereja kita, saudara saya, seperti Yusuf, Tuhan pakai jawaban untuk akhir zaman. Justru jadi jawaban. Menjaga hubungan yang intim. Ya, terus jaga kekudusan, tolak dosa. Terus bisa dipercaya dari yang kecil. Dikembangkan terus suku-suku. Ya, sampai besar. Terus latihan mendengar suara Tuhan. Buka telinga pada Tuhan, saudara. Belajar, ya, menafsirkan. Ini artinya seperti ini. Belajar, mencoba, taati. Pernah keliru tidak apa-apa. Orang bisa naik sepeda karena berapa kali jatuh. Orang bisa berenang berapa kali. Ya, hampir tenggelam. Orang sukses bukan tidak pernah salah. Tapi tidak putus asa. Saat salah pun bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Salah, belajar lagi. Salah, belajar lagi. Dan yang terakhir, tetap rendah hati. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Ya, itu pesan Tuhan. Ya, Tuhan berkati saudara semuanya.